Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Yudhistira Anasuda dari Prodi S1 Teknik Elektro dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menyinggung sedikit tentang sistem linear time invariance. Sebentar ya, saya akan mempresentasikannya. Sistem Linear Time Invariant atau LTI, atau dalam bahasa Indonesianya ialah sistem linear waktu invarian. Nah, apa sih sistem ini? Sistem ini itu punya dua sifat, yaitu linearitas dan waktu yang invarian. Makanya disebut linear time invariant. Nah, sistem ini itu digunakan untuk memproses dua buah data, baik itu waktu kontinu atau data waktu diskrit, untuk menghasilkan suatu output. Nah, untuk mempermudah pemahaman tentang sistem linear time invariant ini atau sistem LTI ini, saya akan memberikan contoh soal. Di sini soal yang saya buat ialah tentukan output dari YM dari persamaan sistem menggunakan sistem persamaan LTI dengan respon impulsnya itu HN itu 3,412, lalu diberikan input besar XN dengan nilai 6221. Nah, ini dua impuls ini memiliki varian yang berbeda ya waktunya, dan untuk persamaan ini diselesaikan dengan ketentuan nilai HK-nya nanti itu ialah nilai dari HN. Nilai HN yang tidak dirubah-rubah, ya, HK sama dengan HN. Dan nanti nilai XN-nya ialah nilai XK-nya ialah nilai XN yang telah di-folding. Nah, di-folding itu apa sih? Di-folding itu nilai dari XN itu dibalik. Kan kita memiliki nilai XN itu 6221. Nah, nilai itu nanti dibalik dari akhir ke awal, jadinya 1226. Nah, setelah di-folding, kita lakukan sebuah pergeseran sebesar X N min K. Pergeseran ini mengubah nilai XK bergeser ke kanan mendekati atau melewati HK. Nah, untuk menyelesaikan persamaan sistem LTI ini dilakukan ada dua step. Nah, untuk yang step pertama itu menentukan nilai HK dan nilai XK sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Step pertama, nilai HK-nya itu sama dengan nilai HN, maka nilainya itu 3,412, dan nilai XK-nya ialah folding dari nilai XN. Seperti yang sudah saya jawab, itu dibalik atau nilainya itu dari akhir ke awal itu 1226. Dan bentuk grafik dari XK-nya ialah seperti ini. Ini untuk titik 1, ini titik 2, ini untuk titik 2, dan ini titik 6.
Ini grafiknya naik, jajar, lalu naik kembali, atau bisa disebut ini grafik naik lah ya, walaupun ada nilai konstannya di tengah. Nah, step yang kedua ialah melakukan pergeseran sebesar X and min K. Nah, pergeseran diawali dengan pergeseran 0. Nah, untuk grafik HK-nya, untuk memulai pergeseran ini kita menentukan grafik dari HK yang posisinya tidak dirubah sama sekali selama proses pergeseran ini. Saya ambil grafiknya ini karena nilai HK ialah 3, 4, 1, dan 2. Nah, ini grafiknya naik turun naik yang berada di tengah. Saya letakkan di tengah. Nah, grafik XK-nya diletakkan di mana sih? Karena kita memiliki ketentuan nilai X and min K, yaitu pergeseran ke kanan, maka grafik dari XK tersebut diletakkan di sebelah kiri dari grafik HK, atau seperti ini. Nah, saya letakkan dulu ini nilai X-nya 1, 2, 2, 6. Nah, grafik XK ini tidak ada yang sejajar dengan grafik HK. Ini saya buat garis batu di sebelah kanan, ada 4 titik yang menandakan itu adalah letak dari garis HK. Nah, ini kan nilai grafik SK-nya ada di sebelah kiri grafik HK. Nah, ada pergeseran 0 ini ada nilainya. Setiap pergeseran itu memiliki nilai. Untuk mencari nilai pergeseran, kita kalikan saja grafik yang sejajar. Nah, kita kalikan seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini. Di sini kan tidak ada tidak ada titik yang sejajar. Tidak ada grafik yang sejajar. Di sini nilai 6 ada di sebelah nilai 3. Nah, maka ketika dikalikan, maka ini akan bernilai 0 semua. 1 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 6 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Maka nilai pergeseran 0 ini bernilai 0. Nah, setelah diketahui nilai pergeserannya, yaitu 0, kita lanjut ke pergeseran berikutnya, yaitu pergeseran 1. Nah, pergeseran 1 ini, nilai XK-nya akan bergeser ke kanan 1 langkah atau 1 titik. Dan nilai HK-nya atau grafik HK-nya itu tidak berubah sama sekali. Nah, di sini saya contohkan di sini grafik HK-nya adalah 3, 4, 1, 2. Nah, nilai XK-nya ini yang di luar grafik HK atau di sebelah grafik HK ialah nilai 1, 2, dan 2. Nah, grafik SK titik 6-nya ini ada sejajar dengan nilai titik 3 milik HK. Nah, karena ini ada yang sejajar ya, ada satu yang sejajar, maka nilai pergeseran 1 ini ialah hasil dari perkalian 3 dengan 6, yaitu 18. Karena yang lain kan 1 kali 0 nilainya 0. Begitu juga dengan 2 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Sehingga nilainya ialah 18 pada pergeseran satu ini. Nah, apakah cukup satu pergeseran saja untuk hasil dari output nilai YN? Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Karena tadi pergeseran 0 ialah hasilnya 0. Maka
Nanti pada sistem LTI, pergeserannya akan berakhir ketika pergeseran selanjutnya itu sudah bernilai 0 atau diakhiri dengan nilai 0. Jadi diawali dengan nilai 0 dan diakhiri nilai 0, sehingga ini terjadi pergeseran kedua karena pergeseran pertama nilainya adalah 18. Sama dengan pergeseran pertama, nilai X-nya akan bergeser satu ke kanan. Jadi di sini nilai HK-nya tetap dan posisinya tetap 3, 4, 1, 2. Posisinya tetap di situ dan nilai X-nya yang berubah bergeser ke kanan satu langkah. Berarti yang ada di sebelah kiri tabel HK atau di luar grafik HK ya nilai 1 dan nilai 2. Nah, nilai 2 selanjutnya itu sejajar dengan nilai 3 dan nilai 6 sejajar dengan nilai 4 pada HK. Nah, nilai pergeserannya itu masih sama. Kita kalikan titik yang sejajar, berarti titik 3 ini dikalikan titik 2 dan titik 4 dikalikan titik 6. 3 kali 2 ialah 6, 4 kali 6 ialah 24. Nah, kan di sini terjadi dua output nih, 6 dan 24. Nah, kalau ada dua kayak gini kita apakan ya? Nah, caranya adalah kita jumlah hasil dari perkalian garis yang sejajar ini. Berarti 6 ditambah 24. Hasilnya ialah 30. Nah, berarti 30 ini ialah nilai dari pergeseran kedua. Nah, karena pergeseran kedua nilai masih menghasilkan nilai tidak sama dengan 0, maka kita lanjut ke pergeseran ketiga. Nah, pada pergeseran ketiga, nilai grafiknya masih sama. Nah, nilai HK itu 3, 4, 1, 2 di posisi yang sama persis seperti pergeseran sebelumnya, dan nilai X-nya itu bergeser ke kanan. Berarti karena bergeser ke kanan, grafik nilai titik dari grafik X yang masih ada di sebelah kiri HK itu hanya ada titik 1. Titik 2 itu sejajar dengan titik 3, titik 2 berikutnya sejajar dengan titik 4, dan titik 6 sejajar titik 1. Nah, nilai dari pergeseran ini kita kalikan saja. Yang sejajar masih sama. Berarti ini 3 pada HK dikalikan dengan 2 pada XK. Hasilnya ialah 6, dan 4 pada HK dikalikan dengan 2 pada XK hasilnya ialah 2. 4 kali 2 ialah 8, dan 1 dikalikan 6 ialah 6. Nah, lalu kita jumlahkan ketiga hasil perkaliannya. 6 tambah 8 tambah 6 hasilnya itu 20. Nah, 20 ini adalah hasil dari pergeseran ketiga. Karena nilai dari pergeseran ketiga masih belum 0 atau tidak sama dengan 0, maka kita lanjut ke pergeseran keempat. Nah, pada pergeseran keempat ini, karena grafik SK digeser ke kanan satu kali, maka posisi grafiknya sejajar dengan milik grafik HK atau seperti ini. Ini posisi grafik HK-nya dengan nilai 3, 4, 1, 2. Dan ini adalah posisi dari SK-nya dengan nilai 1, 2, 2, 6.
Nah, bisa dilihat di sini titik SK1 sejajar dengan titik HK3. Begitu juga dengan titik HK2, titik HK4 sejajar dengan SK2. Nah, SK2 berikutnya sejajar dengan titik 1 HK. Dan terakhir, nilai SK6 sejajar dengan nilai HK2. Maka karena ini semuanya sejajar, maka semuanya tinggal dikalikan, yaitu 3 kali 1, 3, 4 kali 2, 8, 1 kali 2, 2, 2 kali 6, 12. Lalu kita jumlahkan semuanya. Itu hasilnya itu 25. Titik pergeseran ini itu nilainya 25. Nah, kita lanjut ke pergeseran berikutnya. Berarti pada pergeseran berikutnya, nilai XK bergeser ke kanan, di mana posisi XK sudah ada yang melebihi atau berada di sebelah kanan grafik HK. Ini seperti ini grafik HK pada posisi 3, 4, 1, 2. Maka grafik XK-nya posisi satunya sejajar dengan titik 4 pada HK, titik 2 pada XK sejajar dengan titik 1, titik 2 nya lagi itu sejajar dengan titik 2, dan titik 6 nya itu ada di sebelah kanan titik HK. Nah, di sini nilai dari pergeserannya masih sama, yaitu 4 kali 1, 4, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, lalu kita jumlahkan yang hasilnya 10. Nah, karena hasilnya masih belum 0, berarti pergeseran masih belum terhenti di sini. Ada pergeseran berikutnya, yaitu pergeseran ke-6. Grafik pada HK masih di posisi yang sama, dengan nilai 3, 4, 1, 2. Dan nilai XK-nya berarti karena bergeser ke kanan, terdapat dua nilai yang berada di sebelah kanan HK, itu nilai 2 dan 6, atau kalau kita gambarkan seperti ini. Ini 1 sejajar dengan titik 1, 2 sejajar dengan titik 2. Nah, ini titik yang berada di luar atau di sebelah kanan grafik HK, yaitu 2 dan titik 6. Nah, untuk nilainya kita cukup kalikan saja nilai yang sejajar, yaitu 1 kalikan dengan 1 yaitu 1, dan 2 kalikan 2 yaitu 2. 2 dikalikan 2 yaitu 4. Maka nilai dari pergeseran ini kita jumlahkan yaitu 5. Pergeseran 6 nilainya ialah 5. Karena masih belum sama dengan 0, kita lanjut ke pergeseran ke-7. Pada pergeseran ke-7 ini nilai HK-nya masih sama, 3, 4, 1, 2 di posisi yang sama, tapi karena nilai XK-nya bergeser ke kanan 1, maka titik dari grafik XK yang berada di sebelah kanan grafik HK ialah ada 3 buah titik, sehingga grafik XK diawali pada titik 2 HK sejajar dengan titik 2 HK, yaitu titik XK 1 sejajar dengan 2 HK. Sisanya titik 2, dan titik 6 berada di sebelah kanan titik HK. Berarti nilainya adalah 2 dikalikan 1 yaitu 2. Nah, di sini kita hanya memiliki satu nilai, tidak seperti sebelumnya yang dijumlahkan. Nah, karena ini masih belum 0 juga, maka kita masuk ke pergeseran ke-8. Nah, di pergeseran ke-8 ini posisi HK-nya itu masih sama, nilai 3, 4, 1, 2. Karena nilai XK-nya bergeser 1 ke kanan, maka sudah tidak ada lagi grafik
ada titik dari XK yang sejajar dengan HK. Kalau kita gambarkan titik grafiknya ialah ini, 1, 2, 2, 6. Nah, grafik XK ini kan ada di sebelah kanan grafik HK. Maka nilai di sini karena tidak ada yang sejajar, maka nilainya itu 0. Nilai 0. Nah, sampai sini step pergeseran itu sudah selesai karena menjumpai nilai 0 lagi. Seperti itu. Nah, dari hasil perhitungan folding dan pergeseran, kita dapat mendapatkan hasil data ada pergeseran 0 dengan nilai 0, pergeseran 1 dengan nilai 18, pergeseran 2 yaitu 30, pergeseran 3 20, pergeseran 4 dengan nilai 25, pergeseran 5 dengan nilai 10, pergeseran 6 dengan nilai 5, dan pergeseran 7 dengan nilai 2. Dan terakhir pergeseran 8 dengan nilai 0. Nah, kalau sudah diurutkan seperti ini kan gampang nih. Dapat kelihatan diawali dengan 0, diakhiri dengan 0 untuk menandai pergeseran dimulai dan pergeseran diakhiri. Nah, ini kita masuk ke nilai output. Nilai dari pergeseran ini itu adalah nilai dari output YN yang kita cari selama ini. Jadi pergeseran ini itu nilainya ialah nilai YN. Jadi nilai YN-nya atau nilai outputnya itu berturut-turut 18, 30, 20, 25, 10, 5, dan terakhir itu 2. Kenapa nolnya itu tidak dimasukkan pada 0 pergeseran 0 dan 0 pergeseran 8-nya? Karena nilai 0 ini cuma sebagai penanda diawalinya pergeseran dan diakhirinya pergeseran tersebut. Nah, ini adalah grafik YN-nya. Akan menghasilkan grafik seperti ini, grafik titik 18, titik, lalu kita naik ke titik 30, turun lagi ke titik 20, naik lagi ke titik 25, turun ke titik 10, turun ke titik 5, dan turun ke titik 2. Ini diawali dari 0, 0, 18, 30, 25, 20, 25, 10, 5, 2. Berarti kita menandakan ini grafik naik, turun, naik, dan secara konstan turun dengan nilai tertinggi itu ada di titik 30 atau pada pergeseran ketiga. Ini hasil output dari dua impuls HN yaitu 3412 dan XN itu 6221 dengan ketentuan pergeseran XN min K. Hasilnya akan membuat grafik seperti ini. Nah, karena ini sudah ketemu hasilnya, maka soal tersebut sudah selesai terjawab. Maka dari itu, saya mohon undur diri. Mohon maaf apabila perkataan saya yang masih banyak salah kata atau terbelibet kata-katanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Presentasi ini juga sebagai tugas dari mata kuliah pengolahan sinyal diskrit yang diampu oleh Bapak Zainal Arifin. Sepertinya cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah menonton video ini.